Rahasia orang Yahudi kaya raya. Mark Zuckerberg, Facebook, Instagram, WhatsApp, Levi Strauss, Levi's, Howard Schultz, Starbucks, Steven Spielberg, DreamWorks, William Rosenberg, Dunkin Donuts, Michael S, Dell Computer. Nah, kira-kira gimana? Udah pada tahu nggak merek-merek di atas? Yang hampir semua itu ada di Indonesia. Ternyata itu semua adalah milik orang Yahudi. Wah, bikin penasaran nggak sih? Kenapa mereka bisa sekaya itu ya? Nah, sekarang kita akan bahas beberapa rahasia kenapa orang Yahudi kaya raya. Yang pertama, mereka mengerti bahwa kekayaan yang sesungguhnya itu ada di otak. Kekayaan sesungguhnya adalah pengetahuan. Kekayaan yang bisa dibawa kemana-mana adalah pengetahuan. Kita flashback dikit bahwa zaman dulu orang Yahudi itu banyak dimusuhi. Gak jarang, gara-gara banyak yang gak suka gitu ya. Mereka itu selalu diusir dimanapun mereka tinggal. Kalau dalam sejarah termasuk pengusiran yang dilakukan oleh Nazi. Nah, karena mental ini mereka sebagai manusia punya insting buat bertahan. Dan mereka tahu salah satu untuk menjadi penguasa adalah punya uang. Dan cara untuk cari uang yang cepat tidak lain dan tidak bukan adalah dengan pengetahuan. Jadi, mereka dari kecil dididik buat terus belajar, dibiasakan membaca dan ngikutin apa aja termasuk berita. Dan sekaligus mengembangkan skill yang mereka punya sedari belia. Nah, ada yang menarik nih. Menurut survei di tahun 90-an, rata-rata 70% orang Yahudi lulus kuliah dibanding 40% orang kulit putih di Amerika. 20% profesor ternama di Universitas Amerika adalah orang Yahudi. Padahal di Amerika populasi mereka kurang dari 3% dari total penduduknya. Artinya apa? Kalau zaman sekarang anak muda bilang mereka paham nih cara mainnya di dunia tuh kayak apa. Iya enggak? Mereka ngerti belajar adalah salah satu kendaraan buat mereka mencapai kekayaan. Rahasia kedua, take care of your own and they will take care of you. Banyak yang bilang kalau orang Yahudi itu pelit-pelit. Tapi ternyata rata-rata orang Yahudi memberikan 4% dari harta mereka untuk amal. Ada yang menarik, cara mereka berbagi agak berbeda. Berbagi menurut orang Yahudi ada namanya, yaitu sedekah. Artinya berbagi untuk keadilan, bukan karena kasihan. Apa sih contohnya? Jadi ketika dokter Yahudi di Amerika nggak bisa kerja di rumah sakit, mereka tuh bikin rumah sakit sendiri dan memperkerjakan dokter Yahudi juga, dan menerima orang lain buat masuk di rumah sakit itu. Nah, pencapaian terbesar buat orang Yahudi itu adalah berbagi untuk menciptakan independensi. Apa itu? Yaitu berbagi untuk menciptakan kemandirian dan menghasilkan sendiri. Mereka itu mendukung banget sama sesama Yahudi karena mereka pengen semuanya itu bisa mandiri. Kalau di Indonesia mungkin contohnya ada di kata-katanya Mas Pio nih, cintailah produk-produk Indonesia. Ya maksudnya biar negara kita ini bisa mandiri. Ya salah satunya dengan membeli produk-produk UMKM, produk-produk dalam negeri supaya bisa jadi negara yang mandiri. Nah, rahasia ketiga adalah chutzpah, yaitu kemampuan untuk berbicara dengan berani, percaya diri, penuh dengan keyakinan, meyakinkan orang, dan berani mengutarakan pendapat. Nah, salah satu yang terkenal dari orang Yahudi adalah mereka membiasakan buat bertanya. Mereka diajarkan jadi orang yang kritis. Kemampuan berbicara dan berpikir kritis adalah kunci dari kesuksesan. Seperti yang kita tahu, orang Yahudi kebanyakan adalah pengusaha. Udah gak diraguin lagi tentang kemampuan bicara mereka buat melobi orang, meyakinkan orang, mengambil kepercayaan dari orang lain. Karena semua skill itu adalah salah satu skill wajib dimiliki manusia buat bertahan hidup. Yang keempat, seni menggunakan uang. Ini yang menarik nih, ngomongin uang soalnya. Jadi orang Yahudi itu hemat dan berani boros. Nah lo, apa maksudnya? Mereka menganggap uang itu penting. Mereka berani berhemat dalam banyak hal. Ya contoh kecilnya mereka lebih mementingkan urusan fungsional daripada gaya-gayaan.
Jadi iya, mereka punya uang, tapi kalau nggak bener-bener perlu ya nggak usah beli gitu. Mereka terbiasa menunda kesenangan jangka pendek untuk mendapatkan goal jangka panjang. Nah, borosnya itu buat apa? Ya borosnya akhirnya buat jangka panjang kayak investasi rumah, investasi pendidikan buat anaknya, dan masih banyak hal lagi yang sifatnya adalah goals jangka panjang. Ada yang menarik nih dari orang Yahudi dari studi yang pernah meneliti tentang kebiasaan mereka. Ketika banyak orang di Amerika ditanya tentang rencana, mereka bilang rencana itu percuma, pada akhirnya juga nggak terrealisasikan atau nggak terlaksana. Nah, menariknya orang Yahudi itu nggak setuju sama itu. Mereka percaya nggak akan ada tuh yang namanya sukses dari lahir. Atau orang susah itu nerima gitu aja sama nasibnya. Mereka sangat percaya sekali yang namanya plan atau rencana. Dari sini kita bisa lihat betapa mereka adalah perencana terbaik yang menghasilkan produk-produk yang udah aku sebutin seperti Facebook, Levi's, Starbucks, dan lainnya yang gak mungkin muncul secara tiba-tiba. Itu adalah hasil dari apa yang mereka tabur. Nah, yang bisa didapat dari sini, kita juga sama-sama manusia yang juga bisa punya pemikiran yang sama kayak orang Yahudi ini. Tapi semua yang bisa kita dapat di sini nggak akan jadi pengaruh apa-apa kalau bukan diri kita sendiri yang gerak dan action. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita gunain umur 20-an ini dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih udah nonton video Your 20s ini. Aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.